Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu al-azim wa ballaghahu ar-rasul. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kita dari rumah masing-masing tempat yang mulia ini, yakni Masjid Raya Desa Nusa, guna untuk beribadah, jadi melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilangsungkan dengan thalabul ilmi atau pengajian bulanan. Dan ini kesemuanya adalah merupakan nikmat dari Allah pada kita, dan semoga kita kesemuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita menghadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi dari zaman, yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju terang benderang yang penuh dengan keimanan. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong kepada umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yang menjadi kemudian kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini, malam ini adalah malam Sabtu, bertepatan sekarang adalah tanggal 12 tanggal 13 Rabiul Awal, karena hari Jumat sudah tanggal 12 Rabiul Awal, dan sekarang sudah malam Sabtu, sudah tanggal 13 Rabiul Awal. Karena kalau bulan Komariah dihitungnya dari mulai maghrib atau terbenam matahari, beda dengan tanggal dari bulan Masehi
Kalau katanya sekarang kita sudah berada di bulan Rabiul Awwal, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan dilahirkannya Kanjeng Rasulullah SAW, yang mana beliau dilahirkan itu di kota Mekah pada tanggal 15 Rabiul Awal bertepatan 20 April 517 Masehi, ataupun disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat Rasulullah lahir ada satu, yaitu kumpulan tentara gajah yang berkendaraan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun dengan izin Allah, tentara tersebut tidak bisa menghancurkannya, yaitu dihancurkan oleh Allah terdahulu dengan mengirimkan yaitu batu-batu dari neraka oleh burung-burung ababil, sehingga hancurlah tentara bergajah. Pada hari itulah Rasulullah dan Nabi Muhammad ketika kita lahir, sehingga kejadian pada ketika lahir banyak sekali, dan ini merupakan suatu keajaiban bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu umat adalah suatu manusia yang luar biasa, manusia yang luar biasa, yang mana pada diri Rasulullah adalah merupakan suatu teladan atau contoh yang baik. Karena dalam hidupnya itu tidak pernah melakukan hal yang tidak baik. Dia mencerminkan kebaikan dari segi apapun, perbuatan, tingkah ucapan, senantiasa berperilaku yang baik, sehingga menjadi contoh teladan yang baik bagi kita sebagai umatnya. Sehingga di dalam Al-Quran juga disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suatu suri teladan atau contoh yang baik bagi kita sebagai umat Rasulullah. Maka karena kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mencontoh daripada perbuatan, ucapan, dan tingkah laku beliau, sehingga dalam hidup dan kehidupannya selalu yaitu di jalan yang lurus dan yang benar, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia orang yang benar, yang selalu beramanah, tidak pernah berkhianat. Maka dengan kepercayaan orang-orang terhadap beliau, Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin, artinya adalah orang yang terpercaya. Sehingga sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, asal usulnya kenapa Khadijah tertarik kepada Rasulullah atau Muhammad? Karena kejujuran, kejujuran, kepercayaan yang bisa dipercaya oleh saya, tidak pernah neko-neko, tidak pernah berkhianat.
Makanya Siti Hajiah tertarik, sehingga ketika Nabi Muhammad yaitu masih berumur 25 tahun, Nabi Muhammad yaitu selalu berusaha untuk melaksanakan dakwah. Lalu Khadijah pun mendengar ada seseorang yang sangat jujur dalam melakukan segala hal, terutama dalam perdagangan, sehingga Khadijah pun yaitu menghubungi Rasulullah, sehingga Rasulullah pun diajak yaitu melakukan perdagangan ataupun berperniagaan. Khadijah itu diserahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kejujuran yang memang ada pada Rasulullah, sehingga dagangan itu atau perniagaan itu semakin lama semakin laris, semakin bertambah, sehingga Khadijah pun semakin tertarik. Akhirnya Khadijah pun yaitu meminang daripada Rasulullah. Akhirnya menikahlah secara ringkasnya. Ketika Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Itu dengan kejujuran Rasulullah SAW. Maka bagian kita ini perlu untuk mencontoh baik tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, supaya bisa untuk dicontoh kepada sesama kita ataupun orang lain, sehingga orang pun tidak merasa terhina atau terzalimi oleh perbuatan atau perkataan kita. Hadirin al-mu'ajjal yang saya muliakan, dan Rasulullah SAW sebelum lahir dalam dunia pun memang sudah ada tanda-tandanya akan kelahirannya yang ada pada kakek-kakek, yang namanya akan menjadi seorang nabi, maka sudah tentu saja ada kehebatan lain. Begitu lahir dalam dunia, begitu pas lahir banyak kejadian-kejadian yang aneh pada diri Rasulullah SAW. Ketika lahir, Rasulullah itu tidak seperti halnya kebanyakan kita lahir dalam dunia, tentu saja berlumuran darah, dan ibundanya yang melahirkan itu mengeluarkan darah yang namanya darah di masa itu sampai 40 hari. Kalau Rasulullah tidak demikian, itu keajaiban. Begitu lahir terus kering, tidak ada yang namanya darah sampai 40 hari atau lebih. Rasulullah lahir. Bahkan bagi riwayat dikatakan bahwa Rasulullah lahir sudah dihitam, dari sempitan dan sudah dicemak. Bagi terangan dalam kitab itu. Jadi itu merupakan suatu derhas, satu kejadian yang luar biasa pada diri calon nabi. Karena dulu waktu lahirkan belum jadi nabi. Kalau sudah jadi nabi, keajaiban yang luar biasa itu namanya mukjizat kalau sudah jadi nabi. Tapi kalau sebelum nabi namanya derhas. Jadi derhas itu kejadian yang luar biasa
pada diri calon nabi. Keadaan itu lahirnya tak belum mendarah, dia masuk kering, ya itu mati. Yang sudah dihidran dan tinggal. Dan banyak lagi kejadian yang dialami pada Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu ya namanya Rasulullah, ya kan? Bapak-bapak ibu yang saya muliakan, jadi di dalam bulan Rabiul Awal kelahiran Rasulullah SAW ini, mari kita, yaitu di dalam hati kita harus ada kita tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Harus kita cinta, harus senang kepada Rasulullah. Kalau saya tanya bapak-bapak ibu, cinta nggak kepada Rasulullah? Tentu saja kita jawabnya adalah cinta. Senang. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, senang kepada Rasulullah, maka ikutilah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan sering-seringlah kita menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sering kita membaca sholat. Ya alhamdulillah tadi kita sudah walaupun hanya 3 kali membacakan sholawat kepada Nabi, itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Kalau kita sekali baca, maka Allah akan membacakan sholawat pada kita ini, yaitu 10 kali. Kalau kita 10 kali melipat gandakan jadi 10 kali, 100 kali, jadi 10 jadi 100 jadi 1000. Ya. Kenapa kita harus membaca sholat? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah penuh rahmatnya, dan Rasulullah itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya yang akan datang atau yang sudah berlalu. Kenapa kita harus diperintahkan untuk selalu membaca sholat? Bapak Ibu yang bisa melihatkan, sholat itu kalau dari Allah adalah rahmat, kalau dari malaikat adalah istighfar, dan kalau sholawat dari kita sebagai manusia namanya doa. Dan kenapa juga kita harus bersolawat? Karena ini memang perintah di dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh umat ini sebelum ada, yaitu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu merupakan perintah. Kata Allah, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah
Yusalluna membacakan sholat ala Nabi kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu. Hai sekalian orang yang beriman. Kalau kita beriman ya terpanggil. Selalu bersolawatlah kalian semua. Selalu alaihi terhadap bersalin bertaslimah dan saling mencari selamat. Jadi ini merupakan suatu perintah. Maka kita sering-seringlah membacakan sholat. Yang paling tidak kita membacakan sholawat itu paling tidak segelit-gelitnya mungkin tidak. Ketika kita sholat baca sholawat, berapa kali di dalam satu semalam membaca sholawat, yaitu 9 kali. Ketika kita yaitu di dalam sholat pada rakaat yang kedua, ya kan? Kalau dia 2 rakaat berarti cuma sekali kalau subuh. Tapi kalau 4 rakaat atau 3 rakaat berarti dia dalam melaksanakan sholat kita 2 kali membaca sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah merupakan kewajiban atau fardu. Jadi fardu sholat ya, ada rukun sholat ya. Di antaranya adalah membaca sholat. Kalau kita di dalam sholat enggak baca sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena sholat itu merupakan rukun sholat. Jadi sebelum salam kan kita membaca ketika at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholawat itu wajib karena merupakan rukun dari rukun sholat. Berapa rukun? Ada berapa rukun sholat? Ada 13. Kalau di dalam fikih, kalau orang anak-anak sekolah di NPA, tapi kalau ada yang kitab, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Tapi sebenarnya itu juga, karena yang 13 itu tumaninah yang disatukan. Kalau dia ruku harus tumaninah. Kalau ruku berarti beserta tumaninah. Kalau yang 17 dilain-lainkan, disahkan ruku baru tumaninahnya, padahal ini bukan. Jadi enggak jadi masalah ada yang 13 ada yang 17. Makanya hati-hati dalam melaksanakan sholat harus tahu rukun sholat yang 13 dan juga harus tahu yang membatalkan sholat. Kalau tak tahu nanti gimana sholat? Mana yang perlu kita laksanakan, mana yang perlu kita tinggalkan di dalam sholat. Di dalam sholat ada niat. Nah, niat ini
kita tahu bahwa niat itu dalam hati. Kalau ada yang tidak niat dalam hati, berarti nggak sah. Cuman suri, warga tuhri, arba'arkan dan dari taat Allah Akbar tanpa ada niat dalam hati, nggak bisa, nggak sah. Kalau tadi itu bukan niat, tapi lapan niat. Kalau usul tadi, yang niatnya ketika kita takbiratul Allahu Akbar sebelum baca dalam hati Allah sengaja dalam hati ini. Kalau salat maghrib 3 rakaat dan Allah baru baca. Makanya kalau ada tentu jangan cepat-cepat. Allahu Akbar apa niat? Karena niat itu di dalam hati. Tidak Allah dalam hati sengaja sholat. Mungkin betul bisa menabung. Jangan bawa tempatnya. Jadi niat itu di dalam hati. Qasdu sayyid muqtarana bihi. Yang bermaksud akan sesuatu, berniat sesuatu. Muqtarana bihi dibagi dengan perbuatan. Jadi perbuatan kita yang pertama itu di dalam sholat adalah takbiratul ihram. Maka kita berbuat dengan takbiratul ihram dengan niat muqtarana. Barang kita sholat. Atau wudu. Kalau kita wudu, awal wudu Allah kita ada asal sebelum niat. Kalau niatnya dalam hati kita membasuh muka, kita membasuh muka dalam hati niat sengaja wudu untuk menghilangkan hadas kecil pernah dalam ketika kita masuk muka. Kalau niat nama itu sunnah, enggak kalau nama itu asal niat dalam hati. Makanya yang namanya wudu, baik wudu atau sholat, itu ada 3 macam. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qawli. Rukun qalbi yaitu kalau rukun fi'li perbuatan, jadi rukun sujud perbuatan. Kalau rukun qawli ucapan seperti Al-Fatihah. Baca Fatihah itu adalah rukun ucapan, rukun qawli, maka harus diucapkan. Kalau sholat tidak membaca, tidak diucapkan bacanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak diucapkan, cuma di hati. Karena ada yang sholat dia bacanya di hati, tidak bisa. Karena Fatihah ini rukun qawli yang diucapkan. Yang diam saja bacanya di hati, tidak bisa. Yang di hati itu ingat. Kalau Fatihah itu rukun qawli yang diucapkan, paling tidak terdengar oleh telinga sendiri. Kayak kita berbisik-bisik. Jadi terdengar oleh telinga sendiri kalau kita sedang baca Fatihah. Itu lagi. Ini pun yang sama belajar. Itu penting, makanya kita perlu untuk sedikit kita bisa memperbaiki mana yang salah, menambah untuk lebih baik lagi. Perlu kita ya. Jadi ilmu itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita tutup ilmu saja, bukan hanya 1-2 yang perlu kita gali banyak ilmu. Hadirin, kalau
yang bisa mengerjakan. Ya. Jadi kembali kepada masalah sholawat. Jadi sholawat ini merupakan satu rukun ya di dalam melaksanakan sholat. Makanya penting sekali. Dan memang sholawat ini ya diperintahkan Allah ya. Bagaimana tadi sudah saya terangkan di dalam satu ayat Innallaha wa malaikatahu dan kepada seorang Bilal, kalau yang hadir tadi kebanyakan juga hadir. Kalau membacakan itu jangan sekedar membaca begitu saja, harus ada seterusnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lamnya ada. Baca salawat. Kita tadi salah membaca shollu 'alaihi bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita ini langsung ada enggak baca salawat? Kita sendiri akan mengucapkan tadi. Nah, makanya baca. Setelah shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sudah kita aja. Lalu apa? Jadi apa ya? Kan kita tahu ada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman shollu 'alaihi bersalawatlah kepada Nabi. Kita yang bersolat tadi kan kita yang membaca ini bersolat kan yang membaca sholat. Kenapa kita tidak? Makanya baca shollu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Itu cukup. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Pada muadzin yang selawat. Dan ada juga sebenarnya yang harus diperjelas lagi pada muadzin ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau diwakafkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wakaf ya dimatikan. Tapi kalau diwasal harusnya terdengar itu baris dan baris Allahu Akbar itu lopaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan diwasalkan ya Allahu Akbar, Allah disambung diwasal. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ada juga yang beberapa tempat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allah itu kan barisnya patah ya, kalau kadang-kadang nggak patah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersambung kan? Kalau nggak mampu, kalau kasar beri, kan? Belum beri. Tapi ini adalah Allahu Akbar, Allah udah akbar sebagai kobar itu jika apa habis. Bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, jadi itulah
pentingnya kita menuntut ilmu sedikit banyaknya ya, mudah-mudahan bisa kita memahami dan bisa. Sebenarnya ini banyak lagi kita menyebut belum bisa baca, tapi waktunya sekali udah untuk nanti lagi yang akan datang sebanyak orang. Jadi sebelum saya membaca kita belum masih pemanasan. Bapak-bapak yang saya muliakan, ya intinya mari kita sama-sama mumpung masih ini di bulan Rabiul Awal berbaca sholawat. Karena ya sholawat itu adalah merupakan doa. Ya, dengan kita membaca doa seolah-olah ataupun berarti kita adalah mendoakan diri sendiri. Karena apa? Kenapa Rasulullah itu sudah penuh ibarat air di gelas ini penuh, kalau diisi sama kita maka akan udaranya akan tumpah kepada yang membacanya, yang mengisinya. Makanya kita tidak perlu membaca sholawat. Ya hakikatnya itu untuk mendoakan kita sendiri, karena ya kalau dari Allah itu adalah merupakan kita berarti ya rahmat dari malaikat untuk maghfirah, ampunan. Kalau kita sendiri berarti mendoakan Rasulullah, berarti mendoakan Rasulullah balik kepada kita sendiri. Paham? Ya mudah-mudahan paham. Insyaallah ya dengan hanya demikian saja, hanya beberapa menit saja yang singkat ini pengajian mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada waktu kita lanjutkan. Kurang lebihnya di sini saya mohon maaf sebesarnya pada Allah, saya mohon ampun dan juga saya pribadi mohon maaf yang telah saya kesalahan ataupun kata-kata yang tidak pada tempatnya menyinggung perasaan Bapak semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam wa huwa muwaffiq ila thoriq wa bina. Assalamualaikum